Hello, welcome back again to my YouTube channel, Ina Kirana. Hai, gimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar-lancar terus ya. Nah, kali ini aku mau buat kastengel, cookies keju yang kalian harus coba. Yang ini super highly recommended. Yang aku nggak tahu lagi harus bilangnya. Dan kalian harus tonton sampai selesai karena banyak tips dan trik cara ngebuat kastengel di video kali ini. So guys, berikut bahan-bahannya. Aku menggunakan full butter. Kemudian bahan keringnya ada terigu dan susu. Selanjutnya ada kuning telur. Next, ada edam cheese atau keju edam. Nah, ini kita langsung aja masuk ke proses yang pertama. Aku mau kocok dulu nih butter dengan kuning telur. Nah, ini dikocok sampai lembut. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian mau mencampur antara butter dan margarin itu boleh-boleh aja, atau mau full margarin juga nggak masalah. Jadi disesuaikan aja dengan selera, dengan budget masing-masing ya. Udah tahu dong apa bedanya mentega dengan margarin? Bisa lihat di link di atas ya, aku udah pernah jelasin. Nah, kalau untuk rasa pasti kalau menurut aku sih itu lebih oke yang full butter ya. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing gitu, karena selera orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih suka butter, ada yang lebih suka di mix, atau ada yang lebih suka full margarin. It's okay. Nah, ini di mixer sampai si menteganya itu lembut. Nah, lalu kemudian aku mau melanjutkan mengaduk mentega ini dengan menggunakan spatula, jadi biar benar-benar rata pada bagian bawahnya. Selanjutnya, aku mau masukkan keju edam yang sudah aku parut. Nah, kalau kalian mau tambahkan parmesan itu juga boleh, atau mau full parmesan juga nggak masalah, atau kalau mau pakai keju cheddar juga nggak apa-apa. Tapi keju cheddarnya itu harus diangin-anginkan dulu. Jadi setelah diparut itu harus dibiarkan dulu di dalam kulkas dengan wadah yang terbuka. Nanti dia akan lebih kering karena keju cheddar itu mengandung kadar air itu lebih banyak. Jadi nanti kalau tidak diangin-anginkan dulu, nanti adonannya itu jadi lebih basah gitu. Jadi tengahnya itu nggak crunchy. Nah, selanjutnya masukkan bahan keringnya. Ini dimasukkan secara bertahap ya. Bisa menggunakan spatula seperti ini atau menggunakan sendok kayu. Nah, ini aku melanjutkan mengaduk ini dengan menggunakan tangan yang sudah dibungkus oleh sarung tangan pastinya. Karena ini full butter kan, biar tidak meleleh dan biar lebih higienis juga, jadi aku menggunakan sarung tangan. Ini diuleni sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Next, selanjutnya adonannya aku pindahkan ke meja kerja. Ini aku bentuk petak dulu. Kemudian aku gilas. Nah, ini dibentuk petak jadi biar lebih rata aja kanan kirinya gitu. Jadi karena aku tidak menggunakan cetakan, nah jadi biar sekali kerja gitu loh. Jadi kanan kirinya benar-benar dibuat rata.
Nah, ini digilas kurang lebih setengah sentimeter ya ketebalannya. Jadi jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga. Kalau tebal nanti hasilnya itu kurang crunchy gitu. Jadi ketika dipanggang, atas sama bawahnya itu udah kering, tengahnya itu masih belum matang gitu. Kalau misalnya terlalu tipis, jadinya kayak keripik nanti. Nah, kalau teman-teman nggak punya alas seperti aku ini, alas potong, itu bisa menggunakan apapun ya yang ada di rumah seperti meja, dialas dengan plastik atau talenan juga nggak masalah. Nah, ini aku meratakan ini pakai scraper. Jadi scraper besi gini kan. Kemudian untuk menggilasnya itu aku menggunakan rolling pin. Jadi bisa pakai rolling pin kayu juga nggak masalah. Kemudian kalau mau pakai botol kaca juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau yang benar-benar rapi gitu, pakai rolling pin yang akrilik, kan banyak tuh dijual di online shop ya. Nah, ini digilas ketebalannya kurang lebih setengah senti lah. Jadi jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Nah, kalau misalnya nih kalian kesusahan nih untuk menyamaratakan dari menggilas adonan tadi, boleh dipotong kanan kirinya, atas bawahnya, jadi sama rata panjang pinggir-pinggirannya seperti ini. Nah, ini udah rata semua kan, kanan kiri atas bawahnya. Kemudian aku mau oles dengan kuning telur yang dicampur dengan sedikit susu. Udah, itu aja campurannya. Nah, ini dioles rata ke seluruh permukaan si adonan. Selanjutnya aku menggunakan keju cheddar untuk toppingnya. Nah, ini langsung aja diparut semena-mena, sebanyak yang kamu suka gitu. Jadi nggak usah ditempel lagi satu-satu, ribet cin. Nah, ini kan diratain ke seluruh permukaannya. Kemudian agak ditekan-tekan. Jadi kejunya itu agak ditekan-tekan biar nggak lepas-lepas, say. Nah, selanjutnya sudah rata, kita mulai deh untuk motong. Kalau papannya seperti aku ini tinggal ngikutin aja petak-petaknya kan. Nah, kalau kalian mau menggunakan ilmu kebatinan boleh, jadi dikira-kira aja atau menggunakan penggaris. Nah, ini dipotong sesuai panjangnya, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, selanjutnya untuk memindahkannya ke loyang, aku menggunakan scraper atau spatula yang panjang seperti tadi. Nah, ini aku mau coba menggunakan scraper aja. Nah, ini kita pindahkan ke atas loyang yang sudah dialasi silpat. Kalau tidak punya silpat bisa pakai baking paper. Jadi sebelumnya itu diolesin dulu pakai margarin kalau misalnya pakai baking paper. Tapi kalau pakai silpat itu loyangnya nggak usah dialas lagi. Nah, ini dipanggang dengan suhu rendah aja 140 derajat sampai matang kurang lebih 40-50 menit. Dan hasilnya voila, inilah dia. Nah, ini udah warnanya udah cakep, lihat dong, udah golden brown, udah kering. Kemudian pada bagian bawahnya itu sudah mulai terlihat rongga-rongganya. Ini sudah menandakan sudah matang dan ini so crunchy, wangi keju kemana-mana. Nah, lihat dalamnya juga sudah berongga. Ini oke, biarkan dia dingin dulu, kemudian bisa disimpan di dalam kulkas. Di dalam toples. Keingat kulkas ya, karena ini ngeditnya sudah mau buka puasa. Ya sudahlah, begini aja video aku hari ini. Semoga bisa membantu kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi, bye bye.